Shalom. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara dalam ibadah Minggu GKSBS Bau Gunung Sari tanggal 1 Agustus 2021. Ibadah Minggu hari ini bertepatan dengan pembukaan bulan pendidikan dan kebangsaan Sinode GKSBS tahun 2021. Kiranya ibadah hari ini akan menjadi berkat bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas semua kasih dan pemeliharaan-Mu selama 1 pekan kehidupan kami. Ada banyak pengalaman-pengalaman kehidupan kami yang boleh kami syukuri. Baik dalam pengalaman kami mengalami berbagai pertolongan, kebaikan, kebahagiaan, berkat dan semua kasih penyertaan-Mu. Namun kami juga bersyukur dalam segala tantangan, pergumulan, kesulitan, sakit penyakit, dan apapun yang kami hadapi, kami terus melihat bagaimana penyertaan-Mu. Biarlah ketika kami hadir dalam ibadah-ibadah keluarga kami hari ini, kami boleh bersyukur atas semua kasih sayang Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kasih setia-Mu, memohon berkat penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengundang jemaat berdiri. Mari kita memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 17 bait pertama dan ke-7. Tuhan Allah hadir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. 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 Amin.
kasih dan berita anugerah. Hukum kasih bagi kita dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, demikian kesaksian firman-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika meneliti kehidupan yang kita jalani, tentu kita dengan rendah hati jujur mengakui bahwa masih banyak praktek kehidupan yang masih harus diperbaharui, baik sikap kita kepada Tuhan maupun kepada sesama. Tetapi Tuhan yang penuh kasih terus menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita. Mari kita mendengar berita anugerah yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian berita anugerah bagi kita. Mari kita menyambut dengan nyanyian peneguhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 231, bait yang pertama dan kedua, di dalam suka, di dalam duka. Tuhan Allah sumber kehidupan kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih setia-Mu. Engkau telah memberkati kami selama 1 pekan kehidupan kami dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Biarlah kami terus dipuaskan atas semua pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu. Dalam ibadah hari ini, bersama dengan pembukaan bulan pendidikan dan kebangsaan Sinode GKSBS, kami akan mendengar sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan bersabda kepada kami. Hamba-Mu yang akan
menyampaikan kebenaran-Mu, kiranya dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan sederhana, sehingga kami boleh diperlengkapi dan terus menjadi hamba-Mu yang setia. Kami sambut pelayanan firman-Mu Tuhan, memohon penyertaan Roh Kudus, memohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan bagi kita. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini itu, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab Tuhan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita umat Allah yang boleh membaca, mendengar firman Tuhan, dan melakukan kehendak-Nya di sepanjang kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembukaan Bulan Pendidikan dan Kebangsaan Sinode GKSBS tahun 2021, khotbah hari ini diberi judul Setia dan Mandiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya yakin bahwa kita telah banyak atau seringkali membaca cerita ini.
Tetapi saya yakin bahwa akan menjadi berbeda jika kita membaca cerita ini dengan mencoba kita untuk melakukan sebuah imajinasi. Membayangkan bagaimana seorang tuan yang kaya raya mempercayakan hartanya yang banyak itu kepada hamba-hambanya. Mari Bapak Ibu kita pikirkan, jika 1 talenta saja setara dengan 6.000 dinar, sedang 1 dinar adalah upah pekerja yang bekerja seharian. 1 dinar itu kalau kita rupiahkan dengan upah kerja rata-rata di sekitar kita 80.000, maka 1 talenta itu 6.000 dinar. Maka 1 talenta itu nilainya sama dengan 480 juta. Sedang 5 talenta itu artinya 2,4 miliar. 2 talenta itu artinya 960 juta. Mari kita bayangkan ada seorang kaya raya yang memberikan kepada kita sebesar 2,4 miliar, lalu ada kepada yang lain 960 juta, lalu kepada yang lain 480 juta. Lalu kepada 3 hamba ini kemudian diminta untuk pergi supaya kemudian uangnya itu dikelola. Dan satu saat ketika tuan ini kembali, maka hamba-hamba ini akan diminta datang lalu untuk mempertanggungjawabkan apa yang diberikan kepadanya. Kepada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Maka dalam cerita ini kemudian setelah beberapa waktu tuannya kembali, maka dipanggilnya hamba-hamba ini untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan atas harta yang diserahkan kepada mereka, hamba-hambanya. Maka kemudian kita menyaksikan bahwa hamba yang menerima 5 talenta itu menyerahkan kepada tuannya, "Tuan, ini 5 talenta yang kau beri kepadaku, sudah aku kelola. Aku kembalikan sekarang 10 talenta kepadamu." Demikian yang 2 talenta dikembalikan menjadi 4 talenta. Sementara yang 1 talenta kemudian menyampaikan kepada tuannya, "Tuan, aku tahu bahwa kau hamba yang jahat, hamba yang keras, hamba yang akan melakukan sesuatu kepada saya. Dan saya takut untuk melakukan sesuatu atas kepercayaanmu. Maka harta yang kau serahkan kepadaku 1 talenta ini tidak aku apa-apakan. Ini saya kembalikan kepadamu 1 talenta." Respon tuannya adalah kepada yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta dikatakan bahwa engkau hamba yang baik. Engkau hamba yang sudah mengerjakan tanggung jawabmu sesuai dengan apa yang engkau miliki. Karena yang diberi 5 talenta, tuannya menyadari bahwa dia punya kemampuan untuk bertanggung jawab atas 5 talenta yang dia terima. Yang 2 pun demikian, dan yang 1 pun tuannya tahu bahwa kemampuannya tidak sama seperti yang menerima 5 dan 2. Tuannya ini selama bertahun-tahun mengetahui tentang apa yang dimiliki berkaitan dengan kemampuan hamba-hambanya. Saya yakin kalau kita melihat dalam cerita ini, mungkin kita tidak akan berkesimpulan bahwa tuan ini adalah hamba yang jahat, atau tuan yang rakus, yang memaksakan orang untuk mengerjakan sesuatu dengan maksimal sesuai dengan apa yang mereka miliki. Tentu tuan ini mengetahui kemampuan hamba-hambanya sehingga dia mempercayakan sesuai dengan apa yang dia lihat. Karena itu tuan ini tentu seorang yang baik hati dan mempercayakan sesuai dengan kemampuan hamba-hambanya. Lalu apakah yang menjadi pesan bagi kita dari kisah ini? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita pada hari ini, kita mendapatkan pemahaman baru bagaimana kemudian
belajar menjadi hamba yang dipercaya, mengerjakan dengan setia. Lalu kemudian dengan kemampuan diri kita secara mandiri mengerjakan setiap tanggung jawab kita. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari bagian bacaan kita dan perenungan kita. Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Seberapapun yang kita miliki, itulah yang Tuhan percayakan berdasarkan kesanggupan atau kapasitas kita. Tuhan memberikan kepada kita masing-masing secara berbeda. Kapasitas kita atau kemampuan setiap orang berbeda. Dan Tuhan tentu memberikan tanggung jawab itu sesuai dengan ukuran kita. Dan tentu kita harapannya mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, tugas kita adalah mengelola talenta yang kita miliki dengan setia. Oleh karena itu, tentu kita tidak boleh merasa memiliki sesuatu yang kecil, membanding-bandingkan dengan yang lain. Kita memiliki talenta, memiliki karunia, memiliki potensi yang berbeda-beda. Karena itu, tanggung jawab yang boleh kita kerjakan itu pun berbeda. Tidak boleh orang mengukur talenta yang satu dengan talenta yang lain. Orang tidak boleh membandingkan kemampuan yang satu dengan kemampuan yang lain atas diri seseorang. Kita tidak boleh mengukur tingkat kerohanian seseorang yang kemudian kita banding-bandingkan, karena setiap kita memiliki hal yang berbeda-beda. Sehingga seberapapun yang kita miliki di hadapan Tuhan itu sama. Orang yang diberi 5 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta di mata Sang Tuhan itu sama. Persoalannya adalah apakah dia mengerjakan tugas tanggung jawab talentanya atau tidak. Yang ketiga, mengelola dengan fokus talenta yang kita miliki. Karena pada akhirnya Sang Tuhan yang akan menilai pekerjaan kita. Kalau Sang Tuhan itu melihat apa yang kita kerjakan itu baik, maka kita akan dipercaya dengan talenta yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ditanya apa talentamu, apa talenta kita, atau kalau sederhananya bahasa kita, apa bakatmu, apa kemampuanmu. Seringkali pertanyaan-pertanyaan ini yang sulit untuk kita jawab sebagai anggota jemaat, sebagai orang Kristen. Sehingga seringkali gereja-gereja kesulitan untuk bisa memetakan sebetulnya di gereja itu anggota jemaatnya punya potensi-potensi seperti apa. Mungkin baik ke depan kita melakukan pemetaan siapa yang bisa nyanyi. Maka orang-orang yang mumpuni bernyanyi ini satu saat akan baik kalau dia menjadi liturgos, menjadi pemimpin pujian, dan akan bernyanyi. Siapa yang punya kemampuan mengajar, mungkin dia baik kalau satu saat jadi penatua, jadi diaken, jadi guru katekisasi, guru sekolah minggu, dan sebagainya. Siapa yang punya kemampuan untuk mengelola keuangan, mungkin satu saat dia akan bisa menjadi penanggung jawab program pengembangan ekonomi jemaat. Siapa yang kemudian memiliki kemampuan untuk bermain musik, sehingga satu saat di gereja kita pemusiknya tidak selalu Om Tri Utomo, tidak selalu Pak Surohman, tidak selalu Mas Doni, tetapi mungkin satu saat ada yang lain secara bergantian. Khawatir kalau satu saat kemudian Om Tri Utomo itu sakit, apakah kemudian ibadah tidak akan diiringi dengan musik, padahal mungkin di gereja kita ada banyak pemusik. Lalu kadangkala komisi liturgi kesulitan untuk menjadwal orang-orang yang akan menjadi song leader atau pemimpin pujian. Kadang-kadang Om Tri Utomo ketika melatih untuk persiapan ibadah kesulitan, karena yang dijadwal oleh komisi liturgi atau majelis pimpinan jemaat adalah anggota yang di jemaat itu kadang kemampuan bernyanyinya kurang, sehingga kalau menjadi song leader kadang malu-malu.
pegang mic-nya dimatikan. Nyanyinya kalau mic dijauhkan, padahal dia pemimpin pujian. Tujuan pemimpin pujian adalah memandu supaya jemaat itu nyanyinya dengan benar. Tapi pemandu pujiannya tidak percaya diri, kadang diam-diam mic-nya dimatikan, atau diam-diam mic-nya dijauhkan sehingga nggak kedengeran. Bahkan ada yang pesen, sesuk aku nek dadi song leader pilihnya mic sing elek, sing ora enak suarane. Nah, ini persoalan bagi kita. Wong pemimpin pujian kok malah njaluk mic sing elek men suarane ora krungu. Padahal song leader itu tugasnya adalah supaya memandu pujian, supaya jemaat tidak salah. Kalaupun jemaat tidak bisa menyanyi semua, paling tidak 2 orang song leader yang ada di depan itu akan nyanyi. Ini adalah cara kita mengelola supaya fokus, sehingga apa yang kita miliki itu kita kembangkan. Lalu kemudian satu saat mungkin kita akan dipercayakan tanggung jawab yang baik, tanggung jawab yang lebih kepada kita, bahwa melalui pengalaman baik kita, melalui potensi-potensi yang kita miliki, maka kemudian ini akan dikembangkan dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali bulan pendidikan dan kebangsaan Sinode GKSBS, mari kita dikuatkan dalam terang firman Tuhan dan tema kita, bahwa kita menjadi pelayan yang setia dan mandiri. Mari kita bersama-sama membangun harapan baru dalam dunia pendidikan kita, bahwa pendidikan itu tidak hanya secara formal melalui dunia atau lembaga pendidikan sekolah atau perguruan tinggi, tetapi gereja, keluarga, dan masyarakat adalah bagian dari sebuah lembaga pendidikan. Dan mari kita kerjakan bersama-sama. Gereja, keluarga menjadi bagian dari sebuah lembaga pendidikan. Mari kita kerjakan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kemandirian, sehingga kita akan menghasilkan generasi ke depan yang tentu kemudian akan dapat mengembangkan setiap potensi-potensi kita. Akan sangat luar biasa kalau GKSBS Bau Gunung Sari ke depan akan terus memiliki angan-angan menjadi gereja yang memberkati orang lain. Mari kita menjadi gereja yang memiliki visi jauh ke depan, bukan hanya sekedar menghasilkan ritualitas atau sekedar ibadah-ibadah yang kemudian ketika ibadah-ibadah itu berakhir tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi mari sebagai sebuah bagian dari proses yang mendidik dan mencerdaskan anggota jemaat, gereja, keluarga, bahkan lembaga-lembaga pendidikan formal, sekolah-sekolah milik GKSBS, harapannya kemudian akan menuju kepada arah yang dikehendaki Tuhan, bahwa setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban, setiap kita dimintai bahwa satu saat kita harus menghadap tata hadirat Tuhan, membawa seluruh kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita kemudian bisa mengatakan kepada Tuhan, ini Tuhan, aku sudah mengerjakan yang terbaik, kiranya aku berkenan. Atau justru sebaliknya, karunia-karunia, talenta-talenta kita, kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita justru tidak menghasilkan apa-apa, atau justru malah menghasilkan kekacauan, menghasilkan sesuatu yang tidak menjadi berkat dalam seluruh kehidupan kita. Mari terus belajar setia, belajar untuk mandiri, mengerjakan setiap tanggung jawab kehidupan kita. Selamat memasuki bulan pendidikan dan kebangsaan. Mari menjadi berkat bagi kehidupan gereja, masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hari ini bersama dengan seluruh jemaat sesinode GKSBS,
kami mengawali bulan pendidikan dan kebangsaan. Kiranya Engkau akan terus menyertai kami menjadi pribadi-pribadi, gereja, dan lembaga pendidikan yang terus setia dan terus berusaha untuk melakukan tanggung jawab untuk menjadi mandiri, untuk dapat bertahan. Kemudian satu saat kami dapat mempertanggungjawabkan seluruh panggilan kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap gereja GKSBS dimanapun Engkau tempatkan, seluruh anggota jemaat dengan keluarga-keluarga yang adalah bagian dari proses pendidikan, dan secara khusus bagi lembaga-lembaga pendidikan, yayasan-yayasan pendidikan milik Sinode GKSBS di berbagai provinsi. Kiranya Engkau Tuhan akan memberkati, sehingga kehadiran lembaga pendidikan baik secara formal maupun informal akan menjadi berkat sukacita. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih setiamu. Biarlah kami menjadi hamba yang setia, yang akan mengerjakan seluruh tanggung jawab kami. Dan satu saat Tuhan, kami akan dapat membawa seluruh apa yang kami lakukan ke tata hadirat-Mu, dan biarlah Engkau akan berkenan dan kami menjadi hamba-Mu yang setia. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan kasih setiamu. Berkatilah kami Tuhan. Pekerjaan kami, harapan-harapan kami, kiranya Tuhan Kau akan memenuhi dan menjawab seturut dengan rancangan kebaikan-Mu atas seluruh kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang dalam masa pertumbuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Yang sedang sekolah kuliah, Tuhan berkati mereka. Dalam situasi-situasi yang tidak mudah seperti ini, kami rindu anak kami akan boleh menyerap ilmu yang boleh diterima dari guru dan pengajar-pengajar mereka, sehingga mereka tidak akan kehilangan kesempatan untuk berhasil di masa depannya. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh proses kehidupan kami dalam berjemaat di GKSBS Bawah Gunung Sari. Tuhan memberkati. Kiranya ibadah-ibadah kami boleh terlaksana, baik ibadah tatap muka kami dan ibadah-ibadah keluarga dalam bentuk daring. Tuhan Kau memberkati. Kami menyerahkan seluruh program pelayanan gereja-Mu yang sementara tidak dapat dilaksanakan. Tuhan, biarlah kami akan boleh secara mandiri belajar mengenal, belajar setia melalui kesempatan-kesempatan kami dalam perjumpaan-perjumpaan kami di keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu yang sedang mengalami berbagai pergumulan, yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau beri kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa yang sedang mengalami masa-masa isolasi mandiri, baik mereka terkonfirmasi positif COVID atau mereka telah melakukan kontak dengan pribadi-pribadi yang terkonfirmasi corona. Tuhan, biarlah mereka dikuatkan, dihiburkan, dicukupkan, sehingga isolasi mandiri mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami pertolongan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang sedang mengalami berbagai pergumulan kehidupan. Tuhan, kiranya Engkau lawat, Engkau hadir melalui setiap kehidupan kami. Setiap anggota jemaat-Mu yang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan hubungan satu dengan yang lain, biarlah Tuhan berkati dan kami saling menjadi berkat untuk boleh menjadi sahabat-sahabat untuk menolong sesama kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, kiranya Engkau Tuhan memberkati Indonesia, memberkati dunia yang sedang berjuang keluar dari pandemi COVID-19. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati upaya vaksinasi, Engkau memberkati upaya-upaya penerapan PPKM darurat, PPKM mikro. Demikian berbagai upaya yang ditempuh oleh pemerintah, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kiranya Engkau juga melindungi kami semua, anggota jemaat-Mu, dari virus COVID-19, supaya kami juga diberi kesempatan untuk terus mengabdi setia kepada-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, hidup yang begitu rapuh, kekuatan kami hanyalah Engkau. Kiranya Tuhan Kau menyertai kami. Desa kami, Bawah Gunung Sari dan sekitarnya, Pugung Raharjo, Purwokencono,
Bukit Raya, Tritunggal, yang juga memiliki kasus-kasus positif COVID yang cukup banyak. Tuhan kiranya Engkau juga akan memberkati supaya kami boleh keluar dari pergumulan ini. Terima kasih Tuhan, di atas segalanya ampunkanlah kami atas dosa kesalahan kami. Biarlah Tuhan Engkau karuniakan kami kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu, berkat-berkat yang daripada Allah sendiri. Di dalam pengasihan-Mu Tuhan kami memohon, kabulkanlah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengar firman Tuhan sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan kepada-Nya. Roma pasal 6 ayat 13 menjadi ayat penghantar kita dalam mengucap syukur kepada Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mari kita mempersembahkan kepada Tuhan dengan diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 441, Ku Ingin Menyerahkan. persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, kita berdoa. Inilah syukur kami Tuhan atas ibadah yang boleh Engkau berikan kepada kami sepanjang kehidupan kami. Syukur kami atas persembahan syukur ibadah hari Minggu, persembahan persepuluhan dan ucapan syukur yang lain, kiranya Engkau memberkati.
Engkau memberkati majelis jemaat yang akan mengelola, biarlah hikmat surgawi Kau berikan, sehingga persembahan ini akan menjadi bagian dari pelayanan kasih dan keadilan. Engkau terus memberkati kami, sehingga kami belajar mengucap syukur atas semua berkat-berkat pemberian-Mu. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Mengundang Bapak Ibu Jemaat berdiri bersama dengan Gereja Tuhan di sepanjang abad dan di seluruh penjuru dunia. Mari kita bersama-sama memperbaharui pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan selesai, tetapi ibadah kehidupan kita akan terus kita laksanakan. Oleh karena itu, berlakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Penutup pelengkap hidup jemaat 241 bait pertama dan ketiga, tak kutaukan hari esok. Yesus
ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan dan biarlah kami terberkati. Kami menyerahkan satu pekan kehidupan kami dalam tangan kasih setiamu, kiranya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat hari Minggu, selamat terus menjalani aktivitas kehidupan kita, terlebih lagi di saat-saat pandemi COVID yang belum berakhir. Kiranya penyertaan Tuhan akan terus memberi kita hikmat dan dapat menyikapi segala sesuatu dengan penuh kedewasaan. Beberapa hal perlu saya sampaikan untuk ibadah tanggal 8 Agustus di wilayah Maranatha akan dilakukan secara tatap muka, dan pelayan ibadah pengkhotbah Bapak Ayub, kemudian liturgos Ibu Sumarah, pemimpin pujian atau song leader Ibu Christine Dwi Jokoryono dan Ibu Christine Wahyu. Tambahan yang perlu saya sampaikan bahwa ibadah hari ini dilakukan secara daring oleh karena situasi di bawah Gunung Sari, khususnya di Dusun 2 dan Dusun 4, kasus positif dan jumlah warga yang meninggal membuat pemerintah desa Bawah Gunung Sari menghimbau sementara gereja untuk melakukan ibadah online. Karena itu hari ini kita masih ibadah di keluarga, khususnya yang ada di Maranatha. Harapannya dalam 1 minggu ke depan akan ada tracing untuk anggota keluarga dan masyarakat yang berdekatan dengan anggota masyarakat yang dalam waktu seminggu kemarin ada 10 orang yang meninggal dunia. Kiranya ini akan menjadi perhatian bagi kita semua. Kemudian yang terakhir, bahwa persembahan persepuluhan akan dihimpun pada ibadah minggu kedua tanggal 8 Agustus. Sehingga pada minggu depan, khusus di Maranatha, persembahan persepuluhan akan dikumpulkan dalam ibadah hari Minggu tatap muka di gereja. Demikian tambahan-tambahan pengumuman, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.